Uncle ada di mana? Saat ini Uncle sedang berada di Masjid Rahmatan Lil Alamin, tepat di pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu yang saat ini lagi ramai dibicarakan orang. Ini paling enak nih ngobrol Mas ya. Kenapa? Usia 77 tahun ya. 77. Double seven. Bukan 007 ya, tapi double seven. Saya 77 tahun masih dengan kondisi Masya Allah fit seperti sekarang. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Jadi apa yang dilakukan sebetulnya? Ya sesungguhnya hidup itu enjoy saja lah. Ya. Yang penting setiap hari kita jalani, kemudian kita bagi waktu yang 24 jam itu menjadi 3 bagian. Oke, 3 bagiannya apa? Nah, 8 jam pertama kerja. 8 yang pertama. Ya, kerja sambil pengabdian. Mantap. Kerja sambil pengabdian. 8 jam keduanya yang untuk akhir istirahat. Itu penting. Sambil pengabdian. Oh, istirahat pun pengabdian. Saya pengabdian. Kemudian di tengah-tengah 8 jam lagi. Iya. Kita bagi menjadi 3. Tapi semuanya lengkap. 2, 4. Oke, dulu apa itu dulu, Pak? 2 jam kita exercise. Yes, like what we did now ya. Nah, jalan. Terus Kemudian 2, 2, 4. 2 jam lagi. Itu 4 jam. Itu kita membaca. Oke, nambah value, nambah pengetahuan dan lain-lainnya. Iya. Apa saja kita baca. Makanya daya ingatnya luar biasa. Kemudian 2 jam lagi Iya. makan. Makan bebas loh. Makan. Saya puasa 22 jam. Oke. Dalam 1 hari. Sepanjang masa. Intermittent fasting. Nah, kata orang yang pinter, intermittent fasting. Sama. Iya. Cuman aku mungkin masih yang baru. Nah, Kalau saya sebanyak umum sih ya. 22 jam. Wow. 2 jam makan sambil diisi bercengkrama. Itu dia. Itu hari-hari saya lakukan. Kemudian selalu ingin punya buku baru. Nah, jadi kalau ada yang kasih hadiah buku baru, iya. itu salah. Mantap. Apa saja, mau cerita komik kah, mau cerita roman kah, mau cerita apa saja. Dan buku lama. Buku lama. Buku lama yang paling saya baca hari-hari, buku Di Bawah Bendera Revolusi. Khususnya jilid pertama. Ya, itu buku favorit sekali. Ya, itu favorit saya. Ya, Syekh, waktu saya datang, Ya. 1.500 hektar. Sekarang yang sudah diapresial 1635. 1635. Ya. Masya Allah. Ya, Apresialnya sudah 20 T lebih. Dan masih ada ribuan lagi yang belum diapresial. nah, orang tahu ini pesantren. Ya, Ya, memang pesantren, Ya. tapi spirit. Nah, itu dia saya tanya, ada apa lagi di sini? Pesantren yang bikin pesantren ini beda dengan pesantren lain apa? Pesantren kan beda. ajaran agama, tentu ya ajaran agama pastinya. Jadi Apa kelebihannya? tidak ada lebihnya. Tidak ada lebihnya juga. Alami saja. Organik. Ngalir Jadi aja Pak. pesantren spirit. Ya. That spirit. That modern system. Oke. Jadi semangat pesantren sistem modern. Dan modern system itu adalah toleransi, perdamaian. Jadi yang membedakan Al Zaitun dengan pesantren lain adalah Tidak boleh dibanding. tidak boleh banding. Kita jalan saja, semua jalan. Saya lihat dari interview saya dengan yang lain juga, saya selalu bilang gitu ya, tidak boleh ada bandingkan dengan yang lain. Jangan masing-masing jalan sendiri. penuh toleransi dan damai. Jadi nggak mengganggu yang lain. Jangan mengganggu. Dan kita minta juga jangan diganggu. Meskipun perbedaan itu ada. Kalau perbedaan hidup itu pasti ada. Dalam hidup pasti ada perbedaan. Kalau sudah tidak beda, itulah kematian. Stuck ya. Ya, kalau sudah mati,
Stuck. Tidak ada perbedaan. Semua orang yang sudah mati sama, tidak bernapas. Nah, itu saja. Jadi kalau masih hidup pasti ada perbedaan. Nah, itu. Maka hidup itu. Tapi perasaan Syekh dengan adanya polemik yang terjadi belakangan ini yang terus-terusan loh Syekh. Iya. Rasanya bagaimana nih Syekh menghadapi polemik? Rasanya dulu deh. Saya tidak pernah merasakan itu polemik. Oke. Apa jadi rasanya? Itu akibat daripada kita berjalan. Oke. Dalam hidup pasti menemukan sesuatu ya, prosesnya ya. Nah, sesuatu yang kita temui jangan dianggap itu gangguan. Anggaplah itu satu masukan pada roh kita, fikir kita, dan ilmu kita. Maka di menit seperti itu, maka kita ciptakan selalu merdeka roh, merdeka fikir, pikiran, merdeka ilmu. Jadi nggak terpengaruh dengan apapun. Harus terpengaruh, namun tidak mempengaruhi. Oke, harus terpengaruh tapi tidak mempengaruhi kita. Khususnya kan ya. itu masuk. Ya. Diolah di roh. Oke, mengolah si roh, diolah di itu. fikir. Ya. Terus dicarikan ilmunya bagaimana. Tapi anak-anak didik dan kemudian pengasuh yang ada di sini, kita ajak bersama seperti kita. Mereka nggak ada komentar apa-apa, nggak ada ketakutan ataupun reaksi apa-apa. Artinya, yang paling menarik apa sih, Syekh? Dari mereka, komen mereka gitu loh. Kita ajak mereka itu hidup seperti air mengalir. Sistem memang begitu ya di sini. Makanya itu yang kita ciptakan hari-hari. Dan bisa seperti itu kalau ada jiwa toleran. Itulah yang dididik oleh dasar negara kita. Di dasar negara kita ini menciptakan bangsa ini toleran. Nah, itu harus didalami step by step. Nah, itu semua melalui pendidikan. Betul, dan itu proses ya, nggak gampang ya. Bukan nggak gampang, proses yang harus dilalui. Menarik sih. Soal bisa nggak mau lihat bahwa itu nggak gampang. Bukan nggak gampang, it's a process. Kalau nggak kan berarti nggak bisa tuh. Nggak bisa. Proses itu pasti ada hasil. Jadi jangan pernah menganggap hidup ini sulit. Berproses saja. Maka dididiklah semua yang ada di lingkungan sini mempunyai roh yang merdeka tadi, mempunyai fikir yang merdeka dan ilmu yang merdeka dari sejak start.